bersama saya Kanada Kurniawan. Kali ini kita akan belajar sedikit tentang riset iklan yang dibuat oleh kompetitor, tapi secara gratis. Karena kalau untuk berbayar sudah cukup banyak ya caranya ya. Anda bisa pakai Dixzilla yang lebih lengkap, tapi pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang cara riset namun gratis. Sebelum kita masuk kepada prakteknya, pertama kita harus tahu tentang iklan dan target market ya. Jadi bagi Anda yang udah sering banget ngiklan pasti udah ngerti ya bahwa iklan itu bergantung dengan target target marketnya. Jadi ketika Anda membuat iklan pasti harus menentukan siapa target marketnya. Dan target market itu adalah ditentukan dari detail akun Facebook masing-masing. Jadi bisa tergantung umur, bisa tergantung gender, kemudian tentu tergantung juga dengan em, demografi, kemudian interest. Nah, oke. Jadi itu selanjutnya kita coba praktek ya gimana cara ngintip target market FB Ads. Oke, tapi yang perlu diingat bahwa cara ini tidak bisa digunakan untuk mengetahui secara detail interest yang digunakan suatu iklan. Nah, jadi kita hanya bisa mengetahui interest atau demografi yang digunakan yang terkait dengan akun kita sendiri. Oke ya. Selanjutnya kita coba, Anda juga bisa coba buka akun iklan Anda. Misalnya ini ya. Di timeline saya ada muncul Mark Thompson. Kemudian untuk cara melihatnya mudah ya, Anda lihat di sini. Nah, kemudian akan ada tulisan why I'm saying this. Kenapa saya melihat iklan ini ya? Tinggal Anda klik. Nah, kemudian akan muncul one reason why you are seeing this advert is Mark Thompson has added you to list of people who they want to reach. Oke ya. Nah, they were able to reach you because you are on their customer list. Nah, bagi Anda yang pernah bikin custom audience pasti tahu ini ya. Karena kenapa saya melihat iklannya Mark Thompson, karena email saya atau ID saya itu udah masuk ke dalam customer list-nya. Jadi si Mark Thompson ini membuat custom audience berdasarkan customer list menggunakan email. Nah, itu ada ya di itunya di bagian pemirsa atau audiensnya. Oke, kemudian selain itu juga Mark Thompson juga ingin mencapai orang-orang yang umurnya 21 tahun ke atas dan dia tinggal di Indonesia, makanya dia muncul di timeline saya. Oke, itu contoh pertama ya. Jadi Mark Thompson itu menggunakan custom audience list email. Selanjutnya, nah ini ada Pixel Your Site. Pixel Your Site juga muncul di timeline saya. Kita coba lihat why I'm saying this. Oke, nah ini I want to reach people who have visit their website or use one of their apps. Nah, ini terkait dengan Facebook Pixel ya. Jadi saya pernah mengunjungi websitenya Pixel Your Site ini, sehingga melalui pixel yang ditanam di website mereka, mereka membuat custom audience dan akhirnya saya dapat dijadiin sasaran dari iklan yang mereka bikin. Nah, untuk mempersempit iklan mereka, mereka juga menetapkan umur ya, 18 tahun ke atas yang tinggal di Indonesia. Oke, mungkin itu contoh kedua. Nah, oke, contoh masing-masing. Oke, kemudian selanjutnya itu, nah ini yang lagi itu ya, lagi
iklankan oleh Mas Dewa Eka Prayoga. 500.000 ya. Ini adalah produknya Monster Affiliate ya, Monster Affiliate. Nah, kenapa saya melihat ini iklan ini? Ternyata berdasarkan pixel yang ditanam di website juga ya, karena saya juga pernah melihat websitenya. Oke. Nah, ini juga ternyata data saya udah ada di Mas Eka Prayoga. Jadi makanya bisa dijadiin sasaran. Ini umur biasa. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi orang yang berumur 18 tahun ke atas yang tinggal di Indonesia atau pernah berada di Indonesia. Jadi tidak hanya orang Indonesia yang tinggal di Indonesia. Jadi orang yang pernah datang ke Indonesia juga akan jadi sasaran. Oke. Ini oke sama ya. Pernah mengunjungi. Kalau ini nah, one reason I want to reach people who speak English. Nah, padahal saya orang Indonesia tapi kok bisa kena speak English-nya. Kemudian, this based on information from source such as your Facebook profile. Nah, jadi ini karena pada Facebook profile saya mencantumkan bahasa Inggris ke dalam bahasa yang saya gunakan. Jadi ada dua, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Makanya dapat disasar. Kemudian mengincar khusus untuk men yang berusia 25 sampai 62 yang tinggal atau pernah berada di Indonesia. Nah, itu ya kira-kira sekilas. Nah, kemudian mungkin kita coba bahas tentang lebih dalam tentang advert preference-nya. Itu lokasinya di sini ya. Ini. Kemudian Anda tinggal klik ini. Anda akan masuk preference. Oke. Nah, ini interest-nya ya. Ini information, relationship-nya, merit ya, job title, oke. Kategori parental, oke. Nah, ini advertiser with your contact info. Nah, berarti Tokopedia udah punya info saya, Mas Eka, Monster Affiliate dan Billionaire Store udah punya. Nah, kalau kita nggak berminat disasar lagi melalui cara kontak info ini, kita tinggal klik remove. Jadi berikutnya kontak kita tidak akan disertakan. Nah, ini ya. Ini banyak sekali ya bisnis industri. Kalau interest, semakin banyak kita nge-like, semakin banyak kita melakukan interaksi, maka ini akan juga semakin banyak. Dan semakin mudah Facebook menyasar kita. Other ya, familiar relationship, other, free software ya, peminat software gratisan. Oke. Hobbies and activity, bird migration. Waduh, bingung ya apa kok hobbies dan activity saya bird migration ya. Nah, bisa kita lihat di sini. You have this preference because you have click. Nah, karena saya pernah mengklik iklan tentang bird migration. Nggak ngerti juga sebenarnya, tapi kalau dikira ini tidak ada hubungannya, bisa di remove ya. Jadi kita tidak akan melihat iklan yang berhubungan dengan ini lagi. Oke, itu ini ada solving, ada yang lain. Nah, itu cara kita mengatur advert yang akan kita lihat ya. Jadi ada dua ya pembahasannya. Nah, pertama mengintip target FB Ads, kemudian yang kedua adalah tentang mengatur preferensi Anda. Oke, mungkin itu dulu
informasi atau, sedikit itulah teknik yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa digunakan untuk, eee, kemajuan bisnis Anda. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.